Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kita masih harus beribadah di rumah-rumah. Di sore ini dalam ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yoel 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Dan materi yang akan disampaikan di dalam ibadah ini adalah diskusi. Mendasari pembacaan firman Tuhan ini, mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kebenaran kami. Di hadapan kami telah terbuka kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kami akan membaca isi dari Alkitab ini. Namun sebagai manusia kami terbatas dan lemah untuk mengartikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami mohon kuasailah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya saat kami membaca dan mengartikan kebenaran firman ini, kami bukan dituntun oleh kekuatan sendiri, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti apa maksud dari kebenaran firman ini. Dan kami bisa mengaktakan makna dari kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Allah ya Yesus, kami siap mendengar apa kata firman. Terpujilah namamu ya Allah ya Yesus Tuhan kami. Amin. Yoel 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabun, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan buah ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel dan segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sampai kehidupan kita di hari ini, kita melihat dan menyaksikan bahwa keadaan bumi akhir-akhir ini memperlihatkan sebuah situasi yang sangat memprihatinkan. Sebab bumi akhir-akhir ini sebagai tempat kita hidup mengalami kondisi yang tidak seimbang atau sakit. Bencana alam terjadi di mana-mana. Kondisi iklim yang tidak berjalan seperti biasanya. Panas berkepanjangan, hujan terus-menerus, sampai menimbulkan banjir dan longsor. Dan semua hal-hal ini menunjukkan bahwa bumi ini memang sementara sakit. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Dalam diskusi ini kita akan membahas sebuah kasus. Kasus ini ditulis oleh seorang ilmuwan yang bernama Marlinda Octavia Erwanti. Dan kasus ini ditulis di dalam berita BBC Magazine. Ilmuwan ini menceritakan bahwa pemanasan global itu memicu wabah belalang, seperti cerita dalam Alkitab. Dan dikisahkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2019 serangan belalang di Las Vegas tersebar ke seluruh dunia. Serangga ini juga menyerbu karena diduga tertarik pada cahaya lampu yang berkilauan di kota di tengah padang gurun. Di hari yang sama, serbuan serupa lebih mengkhawatirkan juga terjadi di Yaman, di negara yang terpecah belah oleh kelaparan dan perang saudara. Jenis belalang yang menyerang ini tertarik dengan tanaman pangan dan bisa menghancurkan pertanian terutama di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Dan menurut ilmuwan ini, peristiwa ini bisa terjadi lebih sering, bahkan bisa merusak dan tidak terduga. Para ahli juga memperkirakan bahwa serangan belalang ini dipicu oleh pemanasan global. Ada kawasan-kawasan yang sudah lapar, dan sudah ada bukti bahwa peningkatan suhu memiliki dampak langsung terhadap metabolisme serangga. Karena suhu yang panas, maka metabolisme serangga ini menjadi meningkat. Dan kajian yang dilakukan oleh ilmuwan Amerika dan diterbitkan di jurnal Science tahun 2018 menemukan bahwa cuaca panas ini membuat serangga lebih aktif dan lebih mudah melakukan reproduksi. Secara umum, serangga ini juga menjadi lapar. Dan para peneliti memperkirakan kerusakan global yang disebabkan oleh serangga terhadap gandum, padi, jagung bisa meningkat dari 10% ke 25%. Setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius selama 4 dekade ada upaya menghalangi berkembang biaknya serangga ini. Namun di tahun 2004 terjadi wabah belalang di Afrika yang merusak tanaman pangan dan kerugian diduga mencapai 2,5 miliar US dollar. Wabah belalang ini pada waktu itu menewaskan 800.000 orang. Badan Pangan PBB memperingatkan bahwa perubahan iklim bisa menghasilkan kondisi yang ideal untuk migrasi belalang. Artinya belalang bisa berpindah dengan cepat. Belalang gurun bisa terbang sejauh 150 km dalam sehari. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari gambaran kasus ini memperlihatkan bahwa karena kondisi pemanasan global, para ahli memperkirakan kehidupan belalang atau serangga belalang itu menjadi meningkat. Dan itu berdampak pada kehancuran
pertanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yoel 1 ayat 8 sampai 12, kita akan menemukan ajakan Nabi Yoel kepada umat dan para pemimpin umat untuk meratap. Mengapa mereka meratap? Sebab ada kehancuran seluruh pertanian yang disebabkan oleh hama belalang yang sangat mengerikan. Dan serangan hama ini tentu saja mengancam kehidupan mereka. Seruan untuk berkabung dan meratap sebenarnya bukan hanya sebuah seruan belaka, tetapi seruan yang dikeluarkan oleh Yoel adalah sebuah kritikan pedas terhadap umat. Yoel mengkritik umat yang tidak setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahkan keberadaan umat yang tidak menjaga keseimbangan ciptaan yang lain. Karena itu untuk situasi dan kondisi ini, Nabi Yoel secara tidak langsung mengajak umat dan pelayan untuk bertobat, kembali kepada Tuhan, dan menyadari kesalahan mereka. Kenapa umat harus bertobat dan kembali kepada Tuhan? Sebab dengan pertobatan umat, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka mengalami hidup yang sejahtera sebagai wujud dari pemeliharaan Tuhan terhadap hidup dan masa depan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, dari studi kasus yang dikemukakan dan pesan teks, ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan di dalam keluarga. Yang pertama, setelah kita membaca kasus ini, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita atau kasus dalam kaitan dengan tema jangan menyakiti bumi? Apa pesan yang Bapak Ibu dapat dari cerita serangan belalang ini menurut penelitian para ilmuwan? Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap atau tindakan yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini terhadap keberadaan Allah dengan kondisi seperti ini. Demikian dua hal yang bisa kita diskusikan dalam keluarga. Saya berharap bahwa dari diskusi antara orang tua dan anak-anak, antara suami dan istri, kita bisa mendapat masukan-masukan penting berkaitan dengan keberadaan alam atau dunia di mana kita hidup saat ini. Pesan saya di akhir diskusi ini, Bapak Ibu, ingat bahwa bumi adalah rumah bersama kita. Dan karena itu mari kita menjaga bumi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak-anak, dan memberkati bumi ini supaya kita bisa tetap hidup di dalamnya. Amin.